Yang ketiga, di mana Rusia ini merupakan negara yang ternyata cukup akrab dan sering dibantu oleh sekutu-sekutunya, Rek. Contohnya aja Cina. Halo Rek, Assalamualaikum, welcome back to my video. Balik lagi sama aku Dia and welcome to kamar 13. Oke, arek-arek kamar 13 ku sayang. Kalau kemarin kalian udah tahu bahwa perseteruan antara Ukraina dan juga Rusia ini bakal memicu perang dunia ketiga. So, kalau memang perang dunia ketiga ini bakalan terjadi, yang pasti bakalan berefek ke berbagai sektor. Salah satunya tidak memungkiri untuk Indonesia. Ya, kita semua sih berharap bahwa perang dunia ketiga ini nggak bakalan terjadi, karena memang kalau benar-benar terjadi, banyak sekali negara-negara, wilayah-wilayah yang tidak ingin terlibat dengan adanya perang dunia ketiga ini. Lalu kalau memang perang dunia ketiga ini bakalan terus berlanjut, apa tindakan Indonesia untuk para warga negara yang ada di Rusia dan juga Ukraina? So, di videoku kali ini aku bakalan bahas, jadi buat kalian jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk upload videoku berikutnya. Well, check it out. Oke, jadi memang untuk saat ini perseteruan antara Ukraina dan juga Rusia ini masih belum berdampak langsung sih, Rek, ke Indonesia. Tetapi invasi Rusia ke Ukraina ini, Rek, dinilai bakalan mempengaruhi harga barang-barang impor, pasar modal dan juga pasar uang dunia. Bukan hanya sampai di situ, Rek, ternyata dikatakan bursa saham pun juga ikut berpengaruh terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Menurut data di hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 kemarin pun, Rek, adapun indeks harga saham gabungan ini berakhir di zona merah pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada Kamis 24 Februari tahun 2022 kemarin. Pas ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina. Indeks harga saham gabungan pun ini terkena efek negatif dari invasi Rusia ke Ukraina. Sebenarnya ya, Rek, kalau kalian tahu, negara-negara barat sampai Amerika Serikat pun saat ini tuh udah mulai memberikan sanksi terhadap Rusia kalau memang gencatan senjatanya terus dilakukan terhadap Ukraina. Tapi sebenarnya sanksi ekonomi yang diberikan negara-negara barat sampai pun Amerika Serikat ini sebenarnya nggak efektif untuk Rusia, Rek. Karena sebenarnya ada 3 alasan kuat kenapa Rusia tidak menggubris sanksi yang diberikan negara-negara barat dan juga Amerika Serikat kepada negaranya. Karena mungkin saja sanksi ekonomi yang diberikan para negara-negara barat dan juga Amerika Serikat kepada Rusia ini baru terasa oleh masyarakat dan juga kaum-kaum elitnya semenjak 6 bulan sampai kira-kira 1 tahun setelah sanksi ini diberikan. Yang kedua, karena Rusia bukan seperti Iran dan juga Korea Utara, Rek. Kalau Iran dan juga Korea Utara mungkin adalah salah satu negara yang masih sering tergantung dengan berbagai macam negara lainnya. Tetapi kalau Rusia bisa dikatakan sebagai negara yang cukup kuat terutama di bidang ekonomi. Yang ketiga, di mana Rusia ini merupakan negara yang ternyata cukup akrab dan sering dibantu oleh sekutu-sekutunya, Rek. Contohnya aja Cina. Nah, Cina ini memang melihat potensi keuangan yang cukup finansial dari Rusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa penyelesaian perang antara Ukraina dan juga Rusia ini, Rek, walaupun sudah dibawa ke meja PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini juga dikatakan tidak efektif dan juga tidak akan menghentikan tindakan Rusia terhadap Ukraina. Apalagi di dalam anggota PBB ini pasti ada Rusia, di mana Rusia ini merupakan anggota tetap yang memiliki hak veto. Kalau kalian nggak tahu apa itu hak veto itu adalah sebuah hak untuk membatalkan ketetapan ataupun juga rancangan peraturan dan juga undang-undang resolusi, Rek. Jadi kalau memang ada anggota tetap PBB yang memang menolak ada undang-undang ataupun juga peraturan yang dibuat oleh PBB, maka keputusan itu sama aja
tidak bisa dibuat dan juga tidak bisa diberlakukan. Sebenarnya Indonesia bisa mengambil peran dan juga tindakan dalam perang antara Rusia dan juga Ukraina ini, Rek. Di mana untuk saat ini ternyata Indonesia memegang presidensi G20 dan memiliki kewajiban konstitusional dalam ketertiban dunia. Jadi sebenarnya Presiden Joko Widodo pun ini juga bisa mengutus Menlu Retno Marsudi untuk melakukan satu diplomasi dengan melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak, Rek. Mulai dari Presiden Majelis Umum PBB, Sekjen PBB, Menlu Rusia dan juga Menlu Ukraina. Bahkan sampai Menlu negara-negara barat, bahkan Menlu Amerika Serikat. Gak hanya sampai di situ, ternyata Menlu dari Indonesia ini juga bisa menyuarakan dengan Menlu-Menlu yang ada di negara-negara Afrika, Asia, Eropa, bahkan seluruh dunia. Sehingga bisa dikatakan tidak terjadi saling serang antara satu negara dan juga negara yang lain, yang bisa dikatakan ini sebagai buntut antara Rusia dan juga Ukraina. Sebenarnya sih Pak Presiden Joko Widodo pun sudah menyuarakan melalui akun sosial medianya ya, Rek. Di akun Twitternya beliau mengatakan bahwa stop perang. Perang itu hanya menyengsarakan umat dan juga manusia serta membahayakan dunia. Dan juga Indonesia sudah memberikan respon terhadap gencatan senjatanya Rusia ke Ukraina. Di situ para pemerintah Indonesia pun juga mengatakan sebenarnya pemerintah Indonesia pun, Rek, ini telah menetapkan sikap terkait konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Salah satunya yaitu meminta agar kedua negara ini lebih mengedepankan perundingan. Untuk saat ini sendiri pun ada sekitar 138 warga negara Indonesia yang berada di Ukraina. Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI Kiev pun telah menyiapkan langkah-langkah untuk evakuasi para warga negara Indonesia yang ada di Ukraina, Rek. KBRI Kiev pun sudah menyusun 3 strategi yang dipergunakan untuk mengevakuasi para warga negara Indonesia. Ada siaga 1, siaga 2, dan juga siaga 3. Para warga negara Indonesia yang ada di Ukraina pun ini akan dijemput oleh KBRI Kiev di dekat Ukraina Timur. Hal ini juga berlaku bagi para warga negara Indonesia yang berada di wilayah Odessa. Bahkan para warga negara Indonesia pun, Rek, untuk saat ini sudah dimintai bahwa mereka harus berkumpul di KBRI Kiev sebelum mereka akan dilakukan evakuasi kelanjutan. Karena dari 138 warga negara Indonesia yang berada di Ukraina, 11 diantaranya ini ternyata tinggal di daerah Ukraina Timur. So aku berharap Perang Dunia Ketiga ini nggak bakalan benar-benar terjadi, karena sebenarnya banyak sekali hal, sektor, bahkan negara-negara yang akan dirugikan kalau memang Rusia terus melakukan gencatan senjata dengan Ukraina. Seperti yang dibilang oleh Bapak Joko Widodo bahwa lebih kedepankan untuk perundingan daripada peperangan. So, thank you for watching, Rek. Bye.